Tuhan terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luas, langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan acara kedua yaitu pengantar silaturahmi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Salim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Dewan Dakwah Islamiyah dan IKMI, kami aturkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian dalam pertemuan silaturahmi yang kita adakan pada hari ini. Ingin saya sampaikan supaya kita ingat bersama-sama apa arti silaturahmi itu, dan yang penting semenjak kapan diadakan silaturahmi tadi. Silaturahmi Idul Fitri, kita berhari raya Idul Fitri, berhari raya Idul Adha. Dua hari raya tadi adalah hari raya ibadah, bukan hari raya pergantian tahun. Kalau di Masehi tahun 5 ganti tahun 6 mereka rayakan. Tapi kita tidak pergantian tahun, sebab pergantian tahun adalah Muharram, baru bulan 1. Kalau hari raya Idul Fitri adalah bulan ke-9, ke-10. Ramadan bulan ke-9, 10, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan 11 dan 12. Kita adakan perayaan itu. Artinya penutup dari kewajiban berpuasa, dan kita pindah ke bulan yang baru dengan suatu cara juga berhubungan dengan ibadah. Dan apa yang dilakukan pada para hari itu
adalah hari ibadat. Ditutup puasa tadi dengan berfitrah pada malam hari raya itu. Boleh dilakukan fitrah itu dari mulai 1 Ramadan, tapi penghabisannya di hari raya sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id, jatuh bukan fitrah lagi, tapi sedekah hukumnya. Salah satu sedekah, maka kejadian ini akan dapat menumbuhkan dan mendidik manusia untuk mengenal segala kerjaannya, perbuatannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan Dakwah IKMI, kedua badan yang melaksanakan tugas itu, dan mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama membina diri sendiri, membina umat, membina masyarakat, dan kalau sudah bermasyarakat mesti bernegara. Tidak ada masyarakat sandar negara. Negara tidak berpemerintah. Saudara lihat di tempat-tempat yang nggak ada orangnya, nggak ada pemerintahnya, dan tidak jadi peributan, tidak jadi pertanyaan satu sama lain, nggak ada yang hidup di negara itu. Saudara-saudara, di dalam kita melaksanakan tugas kewajiban kita ini, menyampaikan perintah Tuhan dan mengajak manusia bekerja menurut garis-garis dan yang ditetapkan oleh Tuhan Rabbul Alamin, melaksanakan kewajiban dan menjauhkan larangan, baru manusia itu dapat selamat, baru manusia itu dapat berjalan menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan mubalighat, mengadakan siaran-siaran yang mengajak manusia melakukan agama. Kalau kita tidak kerjakan ini, hanya kita menonton dari luar, ibadat sendiri, memang ibadat untuk sendiri, tapi ibadat tadi akan membawa umat manusia ke dalam kebaikan bila mana kita ajak manusia itu ke jalan itu. Baiklah, saya tidak lebih panjang untuk menyampaikan ini. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan mendengar beberapa penjelasan dan keterangan karena kita mempelajari soal itu dengan baik. Kalau tidak tahu. Jadi di Indonesia ini ada pertemuan hari raya. Nomor 1 adat kita yang biasa, saling maaf-memaafin. Dan maafnya itu bukan tanggung-tanggung kata orang itu. Maaf lahir batin. Apa itu diucapkan dengan lisan saja tidak ke hati, tapi mudah-mudahan ke hati lahir batin maaf itu. Tapi diucapkan, diadakan pertemuan-pertemuan, saling ziarah antara yang muda dengan yang tua. Yang muda mencari yang tua, mencari ibunya, mencari ininya, mencari itunya. Itu cuma ada di Indonesia. Di negara lain ada yang beribadah bukan bertakbir, tapi berbuat yang lain. Ada yang beribadah tidak melakukan berhari raya, tidak melakukan sesuatu, malah yang dilakukan untuk menutup puasa tadi dan kembali kepada fitrah, bukan fitrahnya yang dikemukakan, dicarinya yang lain. Nah, ini bagaimana kita nanti batasi, ajak mereka menginsafi keadaan yang sebenarnya. Kita lihat ada yang beribadah ke kebun binatang, anaknya dia tinggal, familinya dia tinggal, mamanya dia tinggal,
neneknya dia tinggal, dia beribadat, dia berhari raya kepada kerbau, sapi, ular, dan macan. Ada yang beribadat cara lain, ke Tanjung Priok, ke Ancol. Nah, ini bukan ibadah, bukan hari raya, mencari dosa dan menambah dosa. Mudah-mudahan beberapa kalimat yang singkat dari saya ini atas nama Dewan Dakwah menjadi peringatan bersama bagi kita. Kita berhari raya dengan betul-betul agar kita mendapat selalu pimpinan daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Ananda Arwa Inawati Nasution. Kami persilakan. Setiap habis Ramadan, kayak Alfi Ismail. Setiap habis Ramadan, kembali lagi. Saya nanya ponakan tadi lagi. Saat-saat padat, Panas lampunya. tak terhingga mulai mahal. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba tak depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan. Sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya utuh dipersatukan dalam memohon ridhonya. Dalam memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Iya bisa kalau gini aja bisa. Mohon tambah utuh stamina. Berilah hamba kesempatan. Sajadah panjang karya Taufik Ismail. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang itu. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat engkau sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, kami mohon kepada para hadirin yang ada di belakang dapat mengambil tempat ke depan
karena banyak yang berdiri di belakang. Kami persilahkan ambil tempat di depan, masih ada. Acara selanjutnya, yaitu acara keempat, adalah sebuah acara selingan yang menumpang pada acara silaturahmi pada hari ini, yaitu acara penyerahan buku catatan perjuangan HM Yunan Nasution. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa pada tanggal 20 November 1983, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, telah diadakan tasyakuran atas genapnya 70 tahun usia Bapak M. Yunan Nasution yang diadakan oleh kawan-kawan seperjuangannya, pemuka-pemuka masyarakat dan keluarga beliau di Masjid Al-Azhar ini. Selanjutnya, dalam acara tasyakuran itu terpikirlah untuk menerbitkan sebuah buku kenang-kenangan hidup dan perjuangan Pak Yunan. Maka setelah panitia buku bertugas selama 1,5 tahun, maka pada hari ini tanggal 13 Juli 1985 rampunglah seluruh buku tersebut yang diberi judul Catatan Perjuangan M. Yunan Nasution yang akan diserahkan oleh panitia pada hari ini. Dan untuk itu, kepada Bapak Dr. Anwar Haryono SH sebagai panitia ketua buku Catatan Perjuangan M. Yunan Nasution, kami minta untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilahkan. Yang kedua, sebagai panitia syukuran tahun Pak Yunan, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bersama dengan IKMI pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada panitia untuk bilangnya tadi dokter dalam acara sekarang ini untuk menyampaikan buku hasil dari panitia tasyakuran Pak Yunan 7 tahun yang baru beberapa hari yang lampau selesai dalam bentuk ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, terutama pada Pak Yunan sekeluarga, saya ingin mengulangi sekali lagi, bukan saja pada Pak Yunan sekeluarga, tapi juga kepada segenap keluarga kita, keluarga kecil maupun keluarga besar, motivasi daripada panitia untuk menerbitkan buku yang semacam ini. Dan buku yang semacam ini bukanlah buku yang pertama kali diterbitkan oleh teman-teman yang merasa terpanggil untuk mengadakan usaha semacam ini. Tapi buku Pak Yunan ini adalah untuk kesekian kali sudah didahului oleh Pak Nasir, Pak Rum, Pak Kasman, dan insya Allah juga akan menyusul yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, motivasi daripada panitia untuk mengeluarkan dan menerbitkan buku yang semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya dua, yaitu kita yang merasa secara langsung atau tidak langsung mendapatkan pimpinan dari Pak Yunan selama ini pada tempatnya lah. Kalau kita mengucapkan terima kasih, memang kita tahu Pak Yunan tidak mengharapkan
terima kasih dari kita. Sebab yang dinamakan catatan perjuangan ataupun perjuangan ini bagi Pak Yunan merupakan kewajiban. Kalau ada sesuatu yang diharapkan oleh Pak Yunan hanya satu, yaitu ridha dari Allah. Tapi itu hubungan antara Pak Yunan dengan Allah. Adapun hubungan antara kita sesama manusia, bentuk inilah yang kami anggap paling mungkin, paling pantas kita sampaikan kepada Pak Yunan. Nomor dua adalah sebagai pernyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan yang banyak mengandung kesempitan seperti sekarang ini, kita masih bisa melakukan usaha-usaha yang kita anggap benar-benar penting, berguna bukan bagi Pak Yunan keluarga saja, tetapi bagi segenap masyarakat kita, khususnya generasi muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, walaupun saya tahu kita semuanya sudah tahu akan menikmati sekarang oleh Mas Effendi yang disalib oleh almarhum Pak Kasman dengan almarhum Pak Muhammad Saleh, diberi pengantar oleh almarhum Pak Rum. Sebagaimana kita ketahui, saudara Mas Effendi adalah satu politikus, diplomat yang sudah kurang lebih 12 tahun dia mengabdi kepada negaranya, Lorenz. Pada waktu raja berkuasa pada itu namanya Lorenzo de Medici yang pertama. Nah kemudian karena pergolakan maka raja ini jatuh, diganti oleh yang lain. Nah yang lain pun jatuh pula, diganti oleh Lorenzo kedua de Medici. Pada waktu pergantian kekuasaan ini, Machiavelli tergusur kedudukannya dalam senat yang hanya beranggotakan 10 orang. Nah, pada waktu menghadapi raja yang kedua ini, Machiavelli ingin kembali dalam kedudukannya yang semula, yang terhormat. Nah, bagaimana kebiasaannya pada waktu itu, kalau orang mau mendapatkan sesuatu dari raja, dia harus memberikan sesuatu. Nah, dalam kata pengantar itu dia tulis dengan kalimat-kalimatnya. Bukunya namanya sebagaimana kita ketahui El Principe, atau dalam bahasa Inggrisnya The Prince, atau Sang Raja, ini oleh Pak Rum di salibnya. Kata pengantar itu berbunyi sebagai berikut. Mereka yang ingin memikat hati rajanya senantiasa menuruti kebiasaan mempersembahkan sesuatu kepadanya, barang-barang miliknya yang paling berharga atau barang-barang yang mereka ketahui paling disukai oleh sang raja. Begitulah kita melihat orang memberikan kuda para raja, senjata, barang dari emas, ratna mutu manikam, dan barang-barang sejajar yang sesuai dengan kedudukan raja. Begitulah saya ingin mempersembahkan kepada Sri Paduka sesuatu tanda dari kesetiaan saya dan harga atau yang saya anggap memadai dengan pengertian saya tentang kedudukan orang-orang besar yang saya peroleh berkat pengalaman dalam soal-soal masa kini dan penyelidikan tentang dunia yang lampau. Soal-soal yang lama dan kini, soal-soal ini dengan seksama telah saya pelajari dan renungkan dalam masa yang lama, dan kini saya sudah dikumpulkan dalam buku kecil saya persembahkan kepada pengikutnya. Ini kata pengantar dari sebuah buku yang dinamakan El Principe oleh Machiavelli kepada Raja Lorenzo kedua de Medici. Dia tidak diangkat juga di dalam kedudukannya yang semula. Kecewalah dia.
Nah, saudara-saudara, terutama Pak Yunan, jelaslah bukan maksud panitia untuk menyerahkan buku ini dengan mengharapkan sesuatu dari Pak Yunan. Pertama kali ya Pak Yunan bukan raja, ya. Yang kedua, ya kita ikhlas. Apa yang kita persembahkan ini bukan pada Pak Yunan sekeluarga saja, tapi pada seluruh warga masyarakat, terutama generasi muda. Setelah ini semuanya perlu saya katakan karena apa? Karena dalam zaman ini, di mana berbagai macam nilai itu sedang bergumul, orang kita suka bertanya-tanya, apa sebenarnya nilai yang berlaku dalam masyarakat itu? Mengucapkan terima kasih saja kadang-kadang salah, disalahpahami. Kenapa? Karena sekali lagi masyarakat ini dia mengatakan bahwa manusia pada umumnya dapat dikatakan bahwa ia tidak tahu berterima kasih, berganti-ganti pendirian, tidak berterus terang, penakut dan rakus. Kalau Anda berikan kepadanya budi baik, dia tampaknya akan berbakti kepada Anda dengan segala-galanya. Dia akan menawarkan darahnya, harta miliknya, jiwanya, dan anak-anaknya. Demikian itu kalau tidak ada bahaya mengancam. Akan tetapi, apabila Anda dalam keadaan bahaya, sikapnya akan berbalik. Oleh karena itu, raja yang percaya kepadanya dan tidak mempunyai persiapan lain akan menemukan dirinya dalam kesulitan. Kawan yang kita peroleh dengan pembelian dengan jasa-jasa tidak dari kebesaran jiwa, tidak dapat dipergunakan dalam masa yang sulit. Saudara-saudara, ini walaupun ditulis oleh orang Machiavelli beberapa abad yang lampau, tapi barangkali inilah gambaran manusia. Muslim misalnya, yang terkenal ahli syair Mutanabi, coba kita dengarkan. Coba dalam buku ini ditulis kebetulan saudara saya pada waktu Pak Yunan berulang tahun tempoh hari. Kata Mutanabi, "Al-zulm min syamin nufus, fa in tajid za'ifatin fali'alatin la tazlim." Kezaliman adalah sifat manusia. Apabila kamu mendapati manusia yang lemah lembut, maka pasti ada penyebabnya, maka ia tidak berbuat zalim. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, zalim atau al-zulmu dalam bahasa Arab berarti luas. Buat syai'in fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya al-zulmu. Jadi rupanya menurut Al-Mutanabi itu sudah menjadi salah satu unsur yang tetap di dalam diri manusia. Tapi apakah unsur yang tetap itu tidak akan berubah? Berubah-ubah. Apa yang bisa berubah? Nah, ini yang penting kita perhatikan, saudara-saudara, ialah saya ingin membawa saudara-saudara kepada pendapat Ibnu Khaldun, bapak ilmu sosiologi di dunia. Dia mengatakan bahwa yang paling dekat dengan manusia adalah sifat jahat. Jangan salah paham kita seolah-olah kalau kita orang baik itu kita tidak punya sifat jahat. Apabila ia gagal dalam meningkatkan kualitas adat istiadatnya, dan apabila agama tidak dijadikan pegangan dalam meningkatkan kualitas pribadinya. Nah, sebagian besar manusia berada dalam kondisi seperti itu, kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, saudara-saudara, dengan menyadari ini semuanya, pandangan Machiavelli di barat sana, pandangan Ibnu Khaldun, pandangan Al-Mutanabi, ternyata ada persamaannya mengenai sifat-sifat manusia.
Sifat-sifat manusia itu hanya bisa dirubah kalau kita jadikan agama ini pegangan hidup kita, pegangan pribadi kita, yang kita jadikan adat istiadat ataupun tata krama. Kita tingkatkan terus tata krama. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, dengan motivasi inilah kami panitia merasa perlu menyampaikan Pak Yunan dalam gambaran apa adanya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dianggap mengkultuskan Pak Yunan. Ya, kita sudah lama kenal Pak Yunan, tapi barangkali banyak di antara kita yang tidak kenal siapa Seminari. Seminari itu nama lain dari Pak Yunan, nama samaran pada zaman penjajahan dahulu. Banyak di antara kita yang tidak kenal siapa itu Pro-Patriat. Orangnya itu juga Pak Yunan. Pada waktu beliau masih menjadi wartawan pejuang. Nah, ini untuk inilah perlu kita perkenalkan Pak Yunan yang bisa diambil kaca benggala oleh generasi muda. Pak Yunan sekarang sudah tua, sudah 72 tahun. Tapi beliau masih menulis, beliau masih berkhotbah, beliau masih kesana kemari. Untuk apa? Melayani masyarakat. Nah, pada waktu lebih muda, lebih hebat daripada sekarang. Pada waktu itu kalau orang di dalam organisasi tidak dinamakan orang organisasi ini, organisasi itu, parpol ini, parpol itu, tidak. Pada waktu itu yang biasa dikenal adalah orang pergerakan. Orang pergerakan, artinya bergerak terus, dinamis. Pada waktu zaman penjajahan kita menghadapi 1001 ranjau oleh penjajah. Antara lain ini, buku ini silakan nanti baca sendiri. Pak Yunan pada waktu masih muda menghadapi penjajah Belanda dengan politik dengan dinsnya PID. Pernah satu waktu menghadapi satu peristiwa yang sangat menarik. Pak Yunan mau mengadakan openbare vergadering. Openbare vergadering itu satu rapat umum. Tidak perlu izin. Perlu izin kalau itu diadakan open vergadering. Rapat di apa itu? Di lapangan. Rapat raksasa di lapangan. Dan tak karena apa Pak Yunan pada itu mengadakan rapat juga tapi di lapangan tanpa ada tertutup. Nah, pada waktu itu ditegur oleh PID, dilarang. Tahulah Pak Yunan begitu cepat dinamikanya pada waktu itu berpikir, sehingga baiklah kalau itu dilarang, sekarang saya skors. Pada waktu skors itu pada semua hadirin diminta pulang. Untuk apa? Untuk mengambil tikar. Untuk mengambil tikar, mengambil kain, mengambil apa saja yang bisa untuk menutupi lapangan itu sehingga tidak merupakan open lab lagi, tapi merupakan satu rapat yang ya terbuka juga tapi tertutup. Nah, dalam waktu 1 jam Pak Yunan dan semua hadirin waktu itu siap sudah menjadikan lapangan terbuka itu menjadi lapangan tertutup. Pada waktu PID menyaksikan itu, ya dia bengong saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya rapat diteruskan. Ini cuma salah satu segi saja dari gerak Pak Yunan muda pada waktu itu. Nah, ini buku ada dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama kata pengantar dari panitia, bagian itu kata pengantar bagian 1 kenangan masa muda, bagian 2 dalam pergerakan, bagian 3 wartawan pejuang. Ya barangkali ada perlunya dikasih tambahkan kata pejuang ini, so pada zaman sekarang ada lagi wartawan yang lain. Bagian 4 pemikiran tentang pergerakan. Bagian 5 Masyumi. Yang terakhir sambutan. Nah, saudara-saudara, dengan membaca buku ini semuanya, insya Allah perjuangan ini betul-betul bersifat sambung sinambung. Apa yang terjadi dahulu diketahui oleh mereka yang hidup pada zaman sekarang, yang baik diteruskan, yang kurang ditambah,
yang jelek buang. Saudara-saudara, mudah-mudahan yang ini acara dilanjutkan penyerahan buku dari panitia buku kepada Bapak H.M. Yunan Nasution didampingi oleh Ibu. Kami persilahkan. Acara dilanjutkan penyerahan buku secara simbolis dari Bapak H.M. Yunan Nasution kepada masyarakat. Kami minta wakil dari Pemuda Islam Indonesia untuk tampil ke depan. Silakan. Kami minta wakil dari Pelajar Islam Indonesia. Silakan ke depan. Selanjutnya, wakil dari Himpunan Mahasiswa Islam, kami persilahkan. Selanjutnya, wakil dari Gerakan Pemuda Islam, kami persilahkan. Kami minta wakil kepada Bapak H.M. Yunan Nasution, kami persilahkan menyerahkan secara simbolis pertama kepada wakil dari Pelajar Islam Indonesia. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan kepada wakil dari Himpunan Mahasiswa Islam. Dilanjutkan diberikan kepada wakil dari Gerakan Pemuda Islam. Dilanjutkan diberikan kepada wakil dari Badan Komunikasi Pemuda Masjid. Kami minta, ya, kami persilahkan. Dilanjutkan pemberian kepada wakil dari kaum wanita Islam. Terima kasih kepada para wakil dari PII, HMI, GPI, PKMI, dan kaum wanita Islam. Kami ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada penerbit Pustaka Panjimas, Ibu Prawoto, Bapak Dr. Anwar Hayyono, dan Ibu dan Bapak H.M. Yunan Nasution. Terima kasih dan kami persilakan kembali ke tempat. Kami mintakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Pertama sekali saya pun mengucapkan selamat hari raya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Pada hari ini saya merasa terharu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan yang mulia ini diberikan kesempatan kepada panitia terstruktur 70 tahun tempoh hari untuk menyerahkan buku yang telah dipersiapkan selama 1,5 tahun yang lalu. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat,
kembali saya mengenangkan sedikit. Di waktu sebelumnya bulan November, satu keputusan dari teman-teman seperjuangan yang rupanya sudah memutuskan dalam satu rapat yang saya sendiri tidak ketahui. Mereka menyampaikan bahwa telah dibentuk satu panitia untuk mensyukuri karena saya telah dapat ataupun dikurniakan Allah Subhanahu wa taala berusia di tahun baru. Pada saat itu saya juga menyatakan perasaan terharu karena saya tidak menyangka sedikit juga adanya prakarsa yang demikian daripada teman-teman. Dan kalau itu dinamakan tadi oleh Saudara Anwar Haryono sebagai penghargaan barangkali terhadap sedikit usaha yang telah kita lakukan di dalam pimpinan umat dan pimpinan bangsa kita, maka saya merasa bahwa yang sedikit itu taubahnya seperti setetes air di dalam samudera yang besar, yang tetesan-tetesan air yang lebih banyak, masih banyak sebetulnya pada waktu itu. Akan tetapi karena teman-teman sudah rupanya mengambil satu kesimpulan demikian, maka saya merasa bersyukur dan disampaikan pada waktu itu bahwa akan dituliskan satu catatan perjuangan. Dan memang itu dinamakan catatan perjuangan. Catatan itu agak enteng sedikit. Kalau barangkali ada orang yang menamakan riwayat perjuangan atau riwayat perjuangan dan kehidupan, itu boleh dikatakan satu gambaran yang lebih luas atau yang makro. Akan tetapi catatan ini mungkin juga ada yang terlupa dan ada barangkali yang tertinggal dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah maka rupanya panitia menetapkan bahwa nama buku itulah catatan perjuangan. Akan tetapi walaupun demikian, saya merasa gembira sekali ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi buku. Ternyata apa yang disusun oleh salah seorang di antara angkatan muda kita, yaitu Saudara Badarus Zaman, yang diserahi oleh panitia untuk menyusun buku itu, nampaknya sampai mencapai 475 halaman. Saya merasa apa yang ditulis dalam buku ini walaupun sekelumit dan walaupun setetes air daripada samudera yang besar, barangkali bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Karena generasi sebaya saya tentu pada suatu waktu akan tidak ada lagi di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan apa yang dapat ditinggalkan walaupun sekelumit, walaupun setetes air dari samudera yang saya katakan tadi akan dapat dimanfaatkan. Itulah rupanya motivasi daripada panitia. Maka pada hari ini diserahkan buku ini secara simbolis kepada angkatan muda yang diwakili oleh HMI, oleh PI, oleh GPI, dan angkatan kaum wanita yang tadi sudah diserahkan, dengan satu pengharapan mudah-mudahan isi buku itu yang memberikan manfaat atau yang dapat dianggap memberikan manfaat hendaknya dapat dimasyarakatkan, tidak hanya terbatas di dalam lingkungan yang terbatas. Inilah yang diharapkan dengan penyerahan buku ini. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada saudara panitia yang telah mengambil prakarsa tentang bukan saja melakukan tasyahud tempoh hari di Masjid Al-Azhar sebelah sana, akan tetapi juga diikuti dengan membuat satu usaha yang bisa merupakan usaha yang abadi, yaitu catatan perjuangan yang sekarang ini telah menjadi buku. Selain daripada itu kepada saudara Badarus Zaman yang telah berusaha untuk menyusun buku ini dengan cukup tekun dan boleh dikatakan mengambil sumber dari berbagai soal, selain daripada bertemu dengan beberapa orang-orang
yang barangkali satu zaman dengan saya. Saudara itu juga tekun berhari-hari di museum untuk mencatat beberapa catatan-catatan yang masih mungkin bisa didapat di museum itu. Terus beliau dan sebagai kita tahu Al-Muhammad Lutfi di zaman penjajahan Belanda di internet Kebun Timur dan sesudahnya terjadi peperangan ataupun kemerdekaan Indonesia mereka kembali dan beliau bertugas pada waktu itu sebagai seorang pemimpin di Makassar dan di sana juga beliau itu berkubur karena ditembak oleh Mika daripada pihak Belanda. Saya teringat ucapan yang pertama kata beliau itu melihat hal yang rawan pada waktu itu suasana yang boleh kita formulir dengan keadaan tidak seperti biasa. Beliau menyatakan pada waktu itu seruan kepada pemuda-pemuda dalam samping panggung. Katanya berbulut-bulut atas Merapi, kiranya awan di waktu fajar. Berdiri tegaklah pemuda kami dalam bertarung bendera berkibar. Itu ucapan pantunnya dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab beliau berseru kepada pemuda-pemuda dengan menyanyikan lebih dahulu menggambarkan Indonesia. Kata beliau, Indonesia ilalula wajibatu watoni, Indonesia mamadro umat tasyawufi, Indonesia wahana bihayati wadani, kun sawa'an maktaba wa ma'alan, kun qawiyan biddomir wal badan, kun azizan fisumuri wal wazan, kun za'iman fisumuri wal watan. Bagi saudara yang memahamkan bahasa Arab, saya pikir meresap intisari daripada kata pada pemuda-pemuda supaya hendaklah mempunyai pendirian konsisten, kata orang sekarang, istiqamah di dalam perjuangan ini, dan ketahuilah bahwa pasang naik dan pasang surut adalah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia. Saya teringat kembali ucapan guru saya ini, dan barangkali dengan kecerahan buku tadi kepada generasi muda, saya memetik ataupun saya mengambil ucapan beliau itu. Mudah-mudahan intisarinya akan dapat dilangsungkan oleh generasi yang akan datang. Sekianlah sebagai satu ucapan yang dimintakan tadi oleh saudara protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah selesai penyerahan buku. Mudah-mudahan buku tersebut bermanfaat bagi sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia dan bagi para pemuda sebagai generasi penerusnya. Amin. Acara yang kelima yaitu pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Ananda Laila Dimyati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ayahku, masih ku ingat pesan ayahku. Anakku, bila ayah dan ibu telah tiada, telah berpulang ke alam baka, usah kau titikkan air mata berlama-lama, usah kau taburkan bunga di atas pusara. Yang ku pinta padamu anakku, agar engkau menjadi anak yang soleh, agar engkau senantiasa berdoa untuk ayah dan ibu. Berdoalah dan ucapkanlah bila sholatmu telah usai. Rabbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani
adik kita Laila Dimyati telah membacakan saja dengan judul Pesan Ayahku yang cukup menggugah hati kita semua. Anak tersebut berumur 6 tahun dan masih sekolah di TK Baktisari, Departemen Kesehatan Sultan. Sekali lagi terima kasih kepada Ananda Laila. Acara yang keenam yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Kepada Bapak kami persilahkan. Jangan sedih di fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara hadirin, kita sudah berada sekarang ini dalam minggu yang terakhir dalam bulan Syawal. Tapi masih berada dalam suasana Idul Fitri. Masih terngiang-ngiang di telinga kita seruan takbir dan tahmid. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan telah kita sambut Idul Fitri pada 1 Syawal yang dikata minal aidin wal faizin, yakni doa mudah-mudahan kita masuk pada golongan yang aidin, yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah kita yang suci, yang kita ini diciptakan ilahi di ahsani taqwim, penciptaan yang sebaik-baiknya, yang sebersih-bersihnya. Dan kita kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudahnya melakukan ibadah shaum Ramadan. Kalau sudah berhasil kita, mudah-mudahan dapat kita setelahnya kembali keberadaan ilahi itu, sudah masuk kepada golongan yang faisi, golongan yang menang, yang jaya, golongan yang jaya untuk mencapai cita-citanya dengan segala perjuangan yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan kita akan masuk golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, inni yazituhumul yawm bima sabaru wa annahum humul faizun. Hari ini sesungguhnya aku akan mengajar mereka berdasarkan atas kesabaran dan ketahanan dan kesungguhan mereka untuk melakukan tugas mencapai cita-citanya. Wa annahum humul faizun. Orang yang bertahan, orang yang sabar menahan derita, yang tidak kena frustrasi dan putus asa, akan tapi berjuang sampai saat yang terakhir. Itulah yang dinamakan oleh ilahi humul faizun, orang-orang yang menang. Sekali lagi mudah-mudahan kita masuk kepada golongan dengan istilah yang demikian. Saudara-saudara, pertemuan silaturahmi kita ini mengandung isi yang khas, yaitu pada tanggal 22 November tahun 1933 di Masjid Azhar ini kita juga sudah bersama-sama memperingati usia Pak Yunus Nasution
70 tahun dengan sederhana tapi khidmat. Sekarang kita akan dapat membaca dalam satu buku yang bernama Catatan Perjuangan Haji Muhammad Yunan Nasution. Sebagaimana kita lihat tadi diperlihatkan oleh Ketua Panitia Saudara Karyawan, disusun oleh Saudara Badrul Zaman Busyairi dan diterbitkan oleh Pustaka Panji Masyarakat di bawah pimpinan Saudara Rusdi Hamka. Ada artinya susunan demikian. Salah satu dari artinya ialah seakan-akan kita diingatkan kesinambungannya hubungan Pak Yunan Nasution yang tadi dimulai dengan Buya Hamka, yang sekarang ini sinambung dengan Pak Yunan Nasution dengan anak dari Buya Hamka itu yang memimpin satu usaha yang besar juga artinya bagi perjuangan kita berupa majalah dan pustaka masyarakat. Kita akan dapat membaca dalam mengikuti dengan apa yang telah dialami, yang dikerjakan dan dilakukan dalam masa 70 tahun itu. Dengan kata lain, 70 tahun, malah sekarang sudah lebih dari 70 tahun. Dengan apakah sesungguhnya Pak Yunan Nasution mengisi umur yang panjang itu? Alhamdulillah, kalau kita baca catatan perjuangan yang sudah ada itu, kita akan dapat mengikuti satu kisah seorang pemimpin kita yang umurnya penuh berisikan amal perjuangan. Bagi Pak Yunan tidak berlakulah cemeh orang umur panjang amal pendek, tidak berlaku. Malah insya Allah amalnya akan lebih panjang dari umurnya. Memang orang-orang yang berjuang dalam hidupnya untuk mengharapkan martabatillah, walaupun dia sudah pulang ke rahmatullah, akan tapi dia tetap hidup di tengah-tengah orang yang tinggalkan. Inilah gerangan yang disinggirkan oleh ayat Al-Quran yang mengatakan, jangan dikatakan orang yang melihat bisa dilihat hidup, mati tidak, mereka hidup dan disebut oleh Allah. Hidup bagaimana? Dengan tinggalnya catatan-catatan perjuangan ini, walaupun sederhana, walaupun mikro kata Pak Yunan tadi, maka bagi kita yang tinggal, terutama bagi generasi pelanjut, sebagaimana kita harapkan dari itu, kalau membaca catatan-catatan itu, maka terasalah seolah-olah Pak Yunan berbicara dengan kita kembali. Generasi-generasi yang selanjutnya akan mendengarkan teguran dari Pak Yunan. Dia akan merasakan inspirasi dari Pak Yunan, dan dia akan merasakan pula dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu dan dorongan untuk menghindarkan diri dari sesuatu. Itu semuanya berbicara bukan kata-kata lagi, akan tetapi sejarah yang cerita dan dialami oleh Pak Yunan sendiri. Dan insya Allah dengan demikian akan dirasakan bahwa benar-benar dalam ukuran yang tidak begitu besar barangkali kalau kita lihat kepada buku-buku yang tebal-tebal
Akan tapi buku yang 400 lebih sedikit itu insya Allah akan besar faedahnya bagi para generasi baru kita yang akan mewarisi perjuangan yang sudah sangat tadi. Perkataan si Manare, saya memaksudkan apa dimaksudkan oleh kata si Manare itu. Dan seorang pemimpin redaksi satu mingguan yang pesat tersebarnya di seluruh tanah air, yaitu pedoman masyarakat. Dan berada di kota Medan, secara fisik tidaklah bisa dikatakan dia itu si Manare. Si Manare artinya sebatang kara. Tidaklah akan mungkin rasanya seorang yang sibuk dari pagi sampai sore melayani tamu, melayani orang-orang yang menulis, mengisi pedoman masyarakat, dan melayani segala macamnya. Dia itu merasa dirinya si Manare secara fisik. Apa pula gerangan yang dimaksud dengan si Manare? Saya tidak pernah menanyakan kepada Pak Ilan, maka dia mencoba atau menjadikan si Manare sebagai kata penuh nama penulis. Tapi saya coba cari sendiri. Mudah-mudahan tidak begitu jauh daripada apa yang telah terkata dalam hati Pak Ilan waktu itu. Yaitu begini, ada kalanya, dan sering ada momentum kata orang, yaitu saat-saat di mana seorang yang sedang melaksanakan tugas perjuangan, dia merasakan dirinya sebatang kara, sekalipun sedang berada di tengah-tengah orang-orangnya. Kalau merasakan diri sebatang kara dalam mengingat bagaimana beratnya beban yang sedang dipikul dan bagaimana kecilnya alat untuk mencapai cita-cita yang besar, merasa tidak mempunyai teman. Apabila dipikirkan pula berapa risiko yang harus ditempuh, siapa teman? Itu kadang-kadang timbul pertanyaan. Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui, di waktu beliau telah memanggil kedua orang pemimpin, di waktu itu selesai berbicara, dia mengeluk ke kiri dan ke kanan. Ada yang menekun, ada yang marah nampaknya. Dia bertanya, siapakah yang bersedia untuk menjadi temanku untuk mendukung risalah? Itu sekali. Tetapi alhamdulillah disambut oleh aku akan berserta dan akan mencerita untuk mencapai itu satu saat dia merasa ingin tahu untuk melakukan tugas yang begitu berat dan sudah dimulai dengan risalah itu, menengok kiri kanan. Siapa yang mau mengikuti? Yang akan teman sehidup semati sehidup semati. Saudara-saudara, waktu Nabi Allah Musa dan Harun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada zalim itu, diktator yang zalim itu nama Fir'aun. So dia sudah melewati batas. Fakulah lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada dia kata-kata yang tepat, yang tegas, yang baik. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha, supaya dia itu ingat kepada Allah atau dia timbul rasa takut dan cemas. Maka berkata Nabi Allah keduanya itu, Rabbana innana la'afu ayyamnuka alaina. Kami ini merasa khawatir kalau si zalim ini, si diktator yang besar ini lekas-lekas mengambil tindakannya terhadap diri kami, dan dia itu terang orang yang sudah melewati batas. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'aba innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kamu cemas dan merasa terbenci atau merasa sepi. Innani ma'akuma, aku berserta kamu berdua. Asma'u wa ara. Kalau kamu berjalan berdua itu kami akan asma'u, kami akan dengar-dengarkan, wa ara akan lihat-lihatkan, tidak akan kami akan biarkan. Begitu jawab Ilahi kepada pejuang-pejuang di saat-saat mereka itu merasa kesepian adalah Rasulullah SAW juga kita melihat membaca dalam sejarah waktu masuk Gua Hira dengan Sayyidina Abu Bakar, sudah masuk dalam gua, datang orang-orang Quraisy yang tidak menyerang. Apakah akan daya mereka? Hanya berdua, tapi itu orang banyak yang berkuda dan bersenjata. Waktu itu memang tidak sepi rasanya, tapi datanglah wahyu yang mengatakan, jika dia Rasulullah berkata, Yaqul Sabi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau khawatir, Allah beserta kita. Itu juga di saat-saat yang kritis. Kadang-kadang jikalau Rasulullah satu kali lagi menghadapi yang demikian, merasa ditinggalkan oleh pengikutnya yang biasanya sangat taat, yang sudah berhijrah ke Madinah. Akan tapi waktu bertemu, Anda pergi ke naik haji yang pertama, dilarang oleh kaum Quraisy, tidak diizinkan masuk Mekah. Timbullah pertentangan dengan kaum Quraisy Mekah. Rasulullah dengan sahabatnya di Hudaybiyah diutus orang ke Mekah. Tidak dapat kabar utusan itu ditangkap oleh kaum Quraisy. Timbullah satu rasa kritis yang sangat mendalam. Akan tapi sudah diadakan perundingan. Dapatlah satu cara untuk menyelesaikan persoalan, yaitu Rasulullah bersedia untuk menunda naik haji tahun depan. Itu menjadi satu pukulan bagi pengikut Rasulullah. Bukan mereka takut untuk menyerbu Mekah, tidak, justru sebaliknya. Tadinya mau seperti kami waktu naik haji, bersyukurlah kamu, dan marilah sama-sama kita kembali ke haji.
Tidak seorang pun yang menjawab. Semuanya diam. Tidak ada yang bergerak. Diulangi oleh Rasulullah perintahnya 3 kali. Akan jadi tidak ada orang yang bergerak. Rasulullah itu merasa sepi. Merasa sepi. Kalau bagaimana kan tidak akan merasa sepi jika orang-orang yang sama-sama sehidup semati selama ini dalam perjuangan. Pada saat yang kritis itu diam, tidak mengatakan tidak mengatakan lakukan apa ini. Rasulullah pergi ke kemahnya, bertanya pada Salamah, halakal muslimun, sudah hancurlah orang Islam. Lalu diterangkannya kepada Salamah apa yang terjadi. Maka Salamah berkata, pergilah tengah-tengah mereka kembali. Coba kerjakan apa yang kau perintahkan kepada mereka. Nanti kita lihat. Ini usul dari Salamah. Rasulullah pergi keluar kemahnya. Dia tidak bicara lagi dengan pengikut-pengikutnya. Akan tetapi dia berniat bersyukur di syukurnya. Dia bersyukur disembelihkannya kambingnya, ditukarnya bajunya. Dengan diam-diam tidak memerintahkan sesuatu apapun. Para pengikut Rasul melihat itu, beransur satu demi satu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Allah membantunya tatkala dia merasa kesedihan. Orang menyebutkan bukan perintah, orang menyebutkan contoh apa yang dia lakukan. Saudara-saudara, saya kemukakan ini beberapa momen-momen yang dihadapi oleh orang-orang yang kadang-kadang merasa si manari dan Pak Yunan seringkali merasakan si manari. Dan alhamdulillah Allah tidak membiarkan dia sendirian. Tidak membiarkan sendirian. Saudara-saudara, apa yang menjadi kekuatan dari kita untuk jangan terlampau merasa sendirian itu jika kita undang orang. Sebab dalam perjuangan itu kadang-kadang kita menghadapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, wa in ra'u tijaratan aw lahwin faddu ilaiha fatarakuka qa'iman. Itu ada hadis, ada ayat di ayat Jum'ah. Orang itu kadang-kadang kalau sudah salah, sudah apa, tetapi kalau ada tijarah, bisnis yang menguntungkan atau permainan-permainan yang enak, lamfadlu ilaiha, dia pergi meninggalkan kamu. Wa tarakuka qa'imah, dibiarkan aku berdiri sendiri tanpa ada teman. Itu bisa dihadapi oleh tiap-tiap orang yang berjuang. Bisa. Mudah-mudahan tidak, tapi itu bisa. Itu sejarah mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita harus mempunyai resep, persiapan batin untuk menghadapi momen-momen cobaan yang demikian. Kita dalam Al-Quran diperingatkan bagaimana para rasul-rasul menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjuangan. Dalam surat Yunus antara lain dikatakan, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin qala liqaumi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa dhikri bi ayatillah fa'budullaha." Nabi mengatakan kebenaran. Dia berkata, jikalau apa yang aku lakukan ini dan kedudukan aku ini sebagai rasul dan seruanku kepada kamu sekalian supaya kembali kepada kebenaran,
itu sangat menyesatkan nafas kamu, tidak kamu sukai. Dan jika aku memperingatkan kepada kamu ayat-ayat ilahi, itu kamu tidak sukai. Allah, maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Fajma'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan. Silakan ditantangnya, silakan teman-teman. Bikinlah rencana kamu terhadap diriku. Fajma'u amrakum wa syuraka'akum, dan kumpulkanlah orang-orang yang sesuai dengan kamu untuk menghadapiku. Tsumma la yakun amrukum alaikum ummatan. Jangan ragu-ragu, teruskan kerjakan. Tsumma qulu ilayya wa la tunziru. Silakan, jangan lama-lama. Begitu kekuatan dari seorang Nabi Allah Rasul menghadapi oposisi yang melawan ini. Bukan dia lari ke bilik-bilik dan sujud supaya minta buka, tidak. Ada saatnya kita silakan. Allah. Begitu contoh-contoh yang dibawakan oleh para Rasul, para Nabi dan orang-orang yang menghadapi segala momen-momen yang merasa dirinya sepi ini. Saudara-saudara, maka benarlah beralah satu-satunya obat ialah disebutkan dalam Al-Quran. Diperingatkan kepada kita dalam Al-Quran di antara surah-surah, di antara ayat-ayat dalam surah yang menyuruh kita bersaum malam. Ujibu da'wat da'i ila ayat nabibu li hadis. Apabila orang bertanya-tanya tentang aku kepada Allah Subhanahu wa Rasul, katakanlah, inni qaribun, aku ini dekat dengan mereka, dekat dengan ibadi, dengan hamba-hambaku. Jangan ragu-ragu, aku dekat. Aku akan menjawab doa daripada orang-orang yang berdoa kepada. Oleh karena itu jawablah apa-apa yang perintahkan dengan amal perbuatan. Saudara-saudara, dalam menghadapi segala macam ibtila bil khair dan ibtila bil syarr, ujian dan cobaan dengan lapang dan sedikit, dengan senang dan susah, memang benar satu-satunya sumber kekuatan kita untuk mendukung satu perjuangan yang berat. Bertukar zaman, beristirahat, berganti masa, karena keyakinan kita itu tangan kata ilahi, tidak salah jangan bagian ini. Allah tetap tidak jauh, tidak jauh. Maka dengan demikianlah si Magari tidak merasa betul-betul sepi, akan tapi dia berjuang di tengah-tengah orang banyak, atau bersama-sama, atau sendirian. Makna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Muhammad Masih sebagai acara doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Utama pada beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan hati yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antal ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma la tumakkini a'da'atina wa la tusallithum 'alaina bi dhunubina wa la tusallith 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuka. Allahumma ahlikil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yakadzibuna rusulah wa yuqatiluna awliya'ah. Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la taruddu anil qawmi. Allahumma ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ansurna 'ala al-qawmil zalimin. Allahumma ansurna 'ala al-qawmil mustabidin. Allahumma ansurna 'ala al-qawmil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai seluruh acara satu demi satu, maka sebagai acara ke-8, yaitu acara terakhir, ramah tamah dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. Kepada Bapak Muhammad Nasir, Bapak Burhanuddin Harahap dan Ibu, Bapak HM Yunan Masudi, kami persilahkan maju ke depan untuk beramah tamah. Untuk tertibnya acara ini, kami minta sama-sama dimulai dulu dari para ibu-ibu. Terima kasih. Ya, payah. Sekarang usia Oke. Ini enggak penting. sana yang terlalu rendah. Mana nih? Udah tambah rendah gitu. Sana juga boleh. Tempat makan yang mana? Makan di sana. Iya. Salamnya Pak. Mana yang paling tinggi? Dalam kata yang di atas. Ke sini. Dari sini aja, bagus. So itu lambat sih datangnya. Kemana sih Vito? Nah, boleh dua. Nggak santai. Balik dari sini. Bisa, di mana gitu ya? Bagus. Yang saya.
Biar pakai. Maju, coba terus masih terus. Terus ya, terus. Yang salaman aja. Ini miring nih mas. Ini enggak betul lagi nih. Udah selesai dah acaranya. Kita makan lagi aja deh. Kita nyeblang aja nih. Suruh doa aja deh biar macet begitu. Sini aja Pak. Ada. Budget sananya Pak. Makanya saya bilang Gantian. Apa mas? Terus gini. Enggak apa-apa. Nanti Udah gantian kita. Gantian. apa dulu deh pegangnya. Ayo, gantian pegang. Pegang dulu. Apa dulu? Itu mas. Terima kasih.
Salah. Berangkat ke